takbir. Siang hari, langit sendu, angin berhembus, suaranya menderu. Senangnya hati, sejuk di kalbu, yang dinanti sudah bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam, balam ditambat di tengah halaman. Dari bunyi sambutan salam nampaknya belum makan siang. Insya Allah semua yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Payakumbuh, Bapak Haji Reza Pahlavi. Reza Pahlavi itu nama Raja Persia. Rupanya beliau sejak dilahirkan memang sudah diberi nama sebagai raja-raja, dan akhirnya menjadi raja di Payakumbuh. Apalah arti sebuah nama? What is in a name? Rupanya kalau makan randang kolan bahasa Inggris. Apalah arti sebuah nama? Tapi ternyata nama adalah doa. Diberi nama anak itu nama raja, maka dia pun menjadi raja. Paling tidak setingkat bupati, tapi paling tidak nanti di akhirat dia tetap digolongkan dengan pemimpin-pemimpin yang adil, insya Allah. Bapak Ketua DPRD, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Ketua Pengadilan, Bapak Sekda, Bapak Asisten, Kepala Kantor, Kepala Badan, yang dua kepala maupun indah, semuanya alim ulama, cerdik pandai, nenek mama orang Sumando, nan gadang dari Simbau Gala, nan ketek dari Sabui Namo, kita semua insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau ditanya orang, di mana Ustaz Somad ceramah itu? Di Payakumbuh. Dalam rangka apa? Hari jadi Payakumbuh yang ke-51 tahun, lebih setengah abad. Di mana dia ceramah? Dia ceramah di lapangan basket syariah. Kalau lapangan basket, tapi bisa juga dibuat pengajian ceramah. Sementara masjidnya siap insya Allah. Luas tanah yang sudah dibebaskan 5 hektar. 4 tahun lamanya membebaskan tanah 5 hektar. Setelah itu dibangun anggaran untuk masjid 250 miliar. Itu kalau dibalikan ke cincau, baranang awak sadonya. Luas masjidnya 50 meter kali 60 meter isi di dalam, dan halamannya pula 50 meter kali 60 meter. Mandanga Pak Wali menjalekan itu tadi lamwa motangango. Tanam mau pikirkan baca Romaisi Mas Haji sekarang itu. Bagaimana cara mengisi masjid sebesar ini? Tapi setelah mendengar terus cerita mereka di meja makan tadi, saya yakin dan percaya masjid itu nanti insya Allah penuh. Dari mana Ustaz yakin masjid itu penuh? Karena yang azan adalah tentara-tentara. Unik Payakumbuh ini. Dan dia membuat lomba, bukan lomba sembarang lomba. Yang dibuat adalah lomba tahfiz Quran antar TNI, lomba azan. Kenapa masjid kita tidak ramai? Karena azannya terlalu slow. Hayya 'alas shalah. Tapi di Payakumbuh yang azan adalah tentara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sadonan talalo tajago. Semua yang tertidur, termimpi lelap terbangun dari tidur lelapnya. Insya Allah semuanya akan meramaikan masjid. Kenapa? Polisi ke masjid, tentara ke masjid, Satpol PP ke masjid, pemuda
pemuda Pancasila pun ke masjid. Pancasila. Itunya luar biasa. Kalau yang azan orang sipil, orang biasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dijawab dek jamaah, Allahu Akbar. Tapi kalau yang azan, yang lomba musabakoh, lomba azan yang diadakan oleh Dandim Payakumbuh kemarin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa kata jamaah? Siap. Saya sebagai orang sipil, orang biasa yang tak punya seragam, melihat orang-orang berseragam ini ke masjid, bangga kita. Betul ibu? Ibu-ibu pun dapat berkata ke anaknya, Pak Calia tu, Pak Polisi ke masjid, Pak Tentara ke masjid, Satpol PP ke masjid, Pemuda Pancasila ke masjid. Apaan? Tapi insya Allah masjid yang besar itu nanti akan menjadi kebanggaan. Dulu 2 tahun yang lalu Ustaz Somad diundang ke Payakumbuh tausiah, hadir Pak Wali. Diingatkan Pak Wali tadi, Ustaz Somad masih ingat 2 tahun yang lalu tausiah terakhir di Payakumbuh. Ingat Pak Wali? Di pinggir jalan buat pentas, jamaahnya itu sampai naik ke atok rumah. Kini ada juga naik kata. Masyarakatnya antusias mendengar ceramah, malam-malam mati lampu pula. Setelah 2 tahun berlalu, alhamdulillah tidak mati lampu karena dibuat acaranya siang. Tapi masih lagi di pinggir jalan, panjang umur, tak ada aral melintang. Nanti kita akan tausiah di masjid 50 kali 60, terasnya 50 kali 60. Inilah yang menjadi cita-cita umat Islam Payakumbuh, sehingga apa yang terjadi 50 tahun yang akan datang, tahun 2070 lama bana mula mati 20 tahun lah. 2021 Abdul Somad datang, 2040 tabligh akbar di masjid. Waktu itu kawan-kawan PP ko lah tua-tua masuk ambo tahun 2040 tu ke masjid Payakumbuh yang 50 kali 60 tadi, terasnya 50-60, masuk ambo sabi Pancasila abadi, nak tahu je lah. Tapi insya Allah akan berganti dengan tunas-tunas yang baru, yang lebih semangat, lebih kuat, lebih hebat, lebih gagah, lebih perkasa. Menjadi pemimpin itu tidak lama, betul? Paling lama 2 periode, betul? Setelah itu apa yang ditinggalkan? Insya Allah yang ditinggalkan adalah bukan patung, bukan monumen, bukan taman, bukan gapura. Syanu pejabat, ya, berapa lama dia berkuasa? 10 tahun. Apa yang ditinggalkannya? Gapura. Untuk apa gapura itu sekarang? Anak muda pacaran tiap malam minggu. Siap-siaplah mendapatkan mengalir dosa jariahnya. Apa yang dibangunnya selama berkuasa? Taman bagus, cantik, indah, hijau. Apa isinya? Orang duduk-duduk sampai jam 2, jam 3 malam, pacaran, duduk tidak mahram, mengalir juga keran dosanya ke liang lahat, ke liang kuburmu. Tapi kalau masjid dibangun, orang khutbah, tausiah, ceramah, sampai hari kiamat mengalir pahalanya untuk Bapak Wali Kota Payakumbuh, insyaallah. Amin. Masyarakat Payakumbuh orangnya tidak egois. Jale-jale mau sabuikan pahalanya mengalir ke wali kota. Nyo tepuk tangan jo. Padahal nyo tidak dapat apa-apa. Ini menunjukkan masyarakat ini sayang kepada Pak Wali. Ini ada anak pramuka membawa kresek. Adik pramuka, ini duitnya untuk apa nih dek? Hah? Penggalangan dana untuk bencana alam Semeru. Hebatnya di kota Payakumbuh, penggalangan
dananya dibuat pakai kresek transparan yang nampak isinya apakah merah atau abu-abu. Masyarakat Payakumbuh tidak hanya peduli pada sholat berjamaah. Ada orang ke masjid rajin membangun masjid, sholat berjamaah, tapi tak ada peduli kepada saudaranya. Laisa minna, bukan golongan kami. Man lam yahtam bi amril muslimin, siapa yang tak peduli kepada saudaranya, falaisa minhum, maka dia tidak diakui keimanannya. Seimbang antara hablum minallah, masjid, sholat, zikir, baca Quran, tapi juga kepedulian sosial kepada manusia. Insya Allah kedua-duanya ada di Payakumbuh, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang mau masukkan uang 100.000 masuk surga, amin. Yang 10.000 masuk juga, amin. Yang 2.000 agak lama sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda lain mabuk, anak muda lain narkoba, anak muda lain pacaran, anak-anak muda sakau, anak-anak muda kongko-kongko, duduk-duduk tak tentu arah, buang waktu. Anak muda ngebut tak pakai helm, naik motor kenal potnya disunat. Tapi anak muda di Payakumbuh berbeda. Anak muda pakai baju seragam, berkeliling. Dari muda dia sudah peduli kepada sesama. Padahal Semeru jauh, non di Pulau Jawa, kita di Sumatera, bumi Minangkabau, ranah Minang. Tapi kepedulian kita diikat oleh satu ikatan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin yang kena bencana bukan saudara seagama, bukan la ilaha illallah, tidak Islam. Tapi kalau ada orang tenggelam, ada orang kena tsunami, ada orang kena gempa bumi, mau tertelan lumpur hidup, datang kita mengulurkan tangan. Tidak perlu kita tanya apa agamamu. Islam tolong, tak Islam matilah surang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda yang hari ini di depan kita sebagai relawan, mereka ini akan menjadi pemimpin masa depan di Payakumbuh insyaallah. Tongkat estafet kepemimpinan tidak pernah kita ragukan. Pada hari jadi Payakumbuh yang ke-51 ini ada 5 poin yang ingin saya sampaikan. Kenapa 5 poin? Karena 51. Kalau 61 6 poin. Kalau 71 7 poin. Untuk mudah mengingatnya saja, supaya nanti kalau pulang ke rumah ditanya di orang rumah dan tidak ikut acara kita petang ini, siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Apa isi ceramahnya? Entah, hamba pun tak lu ingin. Tapi kau mau dek bajunya dan rancak bana. Kalau tuan makan kuini, lupa pula ujung. Kalau tuan makan kuini jangan dimakan di waktu siang. Kenapa penampilan Ustaz Somad beda hari ini? Karena dia memakai batik randang. Mana tahu nanti ada yang komen di YouTube. Ini ceramah siang ini dimasukkan, diupload ke channel YouTube. Nama channelnya Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Katanya lo orang di komen itu, apa batik Ustaz Somad kau? Batik randang. Ma randangnya, kok titik-titik ku bumbu randang gua. Kalau sorbannya jelas, rumah gadang, bumi Minangkabau, kebanggaan kita. Apakah Bapak Ibu bangga dengan produksi lokal kita? Yang pertama yang ingin disampaikan adalah pentingnya pemimpin. Sab'atun 7 golongan yuzilluhumullah, mendapatkan naungan Allah, mendapatkan atap, mendapatkan penghalang dari panasnya terik di padang mahsyar. Tak sanggup kami memikirkan padang mahsyar itu, Buya. Apa maksud atap? Mudah, kau dapat atap nanti kau indah. Atap tenang, sejuk. Ada nanti di akhirat yang mendapatkan atap, ada yang tak mendapatkan atap. Ingat, mati tak membawa tenda. Tukang penyewaan tenda pun mati tak membawa tenda. Penyewaan tenda, mati tidak bawa tenda. Tapi ada orang yang di padang mahsyar dia tidak kepanasan, sejuk, tenang.
Siapakah dia? Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Doakan pemimpin-pemimpin kita yang di atas ini termasuk golongan yang dapat perlindungan itu nanti di akhirat. Karena mereka ini bebannya berat Bapak Ibu. Jabatannya tak lama, tapi hisapnya lama sekali. Maka kalau tidak kita doakan amanah, insya Allah dengan berdirinya dibangunnya masjid itu, maka mudah-mudahan cepat pula lah mereka masuk ke dalam surga. Dan orang soleh, kalau dia masuk surga, dia tidak egois, dia tidak ingin masuk sendiri. Begitu pemimpin kita masuk surga nanti, dia mencari mana masyarakat Payakumbuh. Masyarakat Payakumbuh pun mendapatkan syafaat untuk masuk surga, insya Allah. Amin. Tiba-tiba Pak Wali bertanya ke malaikat, masyarakat Payakumbuh lah masuk sadonya, 50% masuk Pak, dan 50 transit di neraka jahanam. Nauzubillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Almar'u ma'a man ahab. Orang tidak mau masuk surga sendirian. Saat senang, saat susah, dia ingin bersama. Pak Wali bertanya ke malaikat, masyarakat Payakumbuh ba'a, karena dia ingin tidak mau dia saja yang selamat, warganya juga selamat. Masyarakat Payakumbuh ba'a, kata malaikat, insya Allah selamat. Nyoba tanya jo, bagaimana dengan Ustaz Somad? Kata malaikat, inyolah lama di ruang VIP menunggu bapak-bapak. Amin. Makasih ambo itu doa supaya diaminkan. Karena pahala Ustaz kan buya, Ustaz Somad banyak ceramah, banyak pahalanya. Pahala ceramah ambola dihabiskan oleh 3 kelompok: subscriber, viewer, follower. Kita masuk surga karena doa orang-orang beriman. Makanya di akhir majelis ini nanti kita akan berdoa bersama, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu memilih tempat diarahkan oleh panitia di bawah atap supaya tak kena cahaya matahari. Bapak-bapak yang dianggap kuat, gagah perkasa, disediakan tempat yang tak ada atap karena laki-laki lebih kuat. Ternyata takdir berkata baik, cahaya matahari masuk dari samping. Yang di sini teduh di bawah pokok kayu. Ini namanya malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Tapi insya Allah yang duduk tempatnya tinggi belum tentu paling mulia, yang rendah di bawah tegak berdiri belum tentu hina. Yang memuliakan kita adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di atas tempatnya tinggi, pakai atap, pakai kipas, pakai karpet, mulia di hadapan manusia. Saudaraku yang berada di belakang, tegak di atas tanah, tidak dihormati, tidak dimuliakan, tidak disanjung tinggi. Boleh jadi karena doa mereka lah kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu cara menyenangkan hati orang yang tak dapat tempat duduk. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama ingin Abdul Somad sampaikan adalah pemimpin, Kapolres pemimpin, maka dia nanti akan ditanya di akhirat tentang kepemimpinannya. Pak Dandim pemimpin, maka dia akan ditanya tentang bacaan salat pasukannya, tentang istiqomah mereka beribadah. Pemimpin bukan hanya sekedar memperhatikan seragam, pemimpin bukan hanya sekedar memperjuangkan uang makan, tapi juga ibadah mereka. Kullukum ra'in, setiap kalian pemimpin, wa kullukum mas'ulun, kau akan disoal, kau akan ditanya tentang kepemimpinanmu. Latus alunna yauma idzin 'anin na'im. Semua nikmat yang diberikan Allah, hembusan nafas, denyut jantung, paru-paru, buah pinggang, tetesan darah, langkah kaki, hayunan tangan, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun, sebesar ujung pedang, sebesar ujung rambut, sebesar tapak kaki. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan ya. Ini di atas kita ini kamera, mereka ingin mengambil gambar kita, tolong hidupkan kameranya. Kita akan melambaikan tangan ke atas, semuanya ke arah kamera drone. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Turunkan tangan, jangan lama-lama basah ketiak. Iya ustaznya tak apa, kawan di sebelah nan pingsan. Tapi insya Allah masyarakat baik kumpul orangnya bersih-bersih, wangi-wangi. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon adinda teknisi drone itu nanti buatkan video klipnya, nanti kita akan tonton. Karena pernah juga saya disempat salah satu ceramah, begitu selesai tanya teknisi, gimana dek acara selawat tadi tangannya melambai, kira-kira bagus dari atas. Mohon maaf Pak Ustaz, kameranya tak dui-dui. Ilaha illallah. Yang mengawal anak muda, yang syuting anak muda, yang editing anak muda, teknisinya anak muda. Insya Allah anak-anak muda kita ini selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari mati sakau, selamat dari ganja, selamat dari pacaran. Semua anak-anak muda Payakumbuh yang pacaran, maka sejak ulang tahun Payakumbuh ke-51 semuanya putus. Amin. Nampaknya cameh mereka disabui putus. Tidak ada niat jahat, putus dari pacaran langsung baralek gadang. Nang menyabui amin nanglah anak 30. Dia je. Hanya tak tahu bininya macam lihat dari samping. Awas pulang bego. Siapa sampai amin tadi? Anak kemana kan ambo gitu. Ampun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami yang tua-tua ini ibarat tanaman tunas hijau, berakar, berputih, berbuah, kuning, layu dan mati. Abdul Somad dulu hijau, sekarang sudah agak mulai menguning. Bukan giginya. Setelah itu dia pun akan layu dan mati. Siapa yang akan melanjutkan tampuk kepemimpinan di Payakumbuh, di Sumatera Barat, di Sumatera, di Indonesia? Yang akan melanjutkan adalah anak-anak muda kita. Kalau ada anak muda kita masuk tentara, ibu setuju? Anak muda kita masuk polisi, bapak setuju? Anak muda kita jadi anggota dewan, bapak ibu setuju? Mereka mesti selamat zahir dan batin. Apa yang mau diharapkan? Anak muda pecandu narkoba, menyusahkan orang tua, tak pernah membahagiakan, duit habis, sepeda motor dijual. Amaknya masak sarapan pagi, tak masak-masak nasi goreng, dicaliak ke bawah, rupanya tabung gas telah dijual anak beli narkoba. Kisah nyata, bukan fiktif, bukan dongeng, merusak. Maka dalam peringatan hari jadi Payakumbuh yang ke-51 ini, saya ingin menekankan kembali, masjid berdiri, tapi mesti ada remaja masjid. Anak-anak muda tidak suka diceramahi lama-lama. Mereka ingin kepastian. Kalau ada penceramah, dia tak tahu kapan berakhirnya ceramah ini. Anak-anak muda bertanya, Ustaz, mau dibawa kemana hubungan kita ini? Tapi kalau Ustaz Somad yang ceramah, mereka tahu. Kenapa? Mereka sudah ingat standar 600 ml 60 menit pasti berakhir. Anak muda tidak suka diceramahi. Mereka tidak mau monolog. Mereka mau dialog, bicara dua arah. Makanya buatkan pengajian khusus anak muda, dialog tentang narkoba, menghadirkan Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Kajari, Bapak PN, Ketua Pengadilan, satu dokter dari rumah sakit umum, satu ustaz. Pembawa acaranya anak muda, yang membuat acara IO-nya, event organizer, anak muda. Acara
dialog interaktif anak muda, judulnya Bahaya Narkoba, menghadirkan beberapa narasumber, polisi, tentara, jaksa, pengadilan, semuanya sudah siap, tinggal ketuk palu mau hukuman berapa tahun. Ditanyalah Pak Polisi, gimana Pak Polisi kalau ada anak muda di Payakumbuh yang narkoba? Ya kita 3 kemungkinan aja, kata Pak Polisi. Yang pertama kita tangkap, masuk penjara. Yang kedua kita hukum. Yang ketiga kalau lari kita tembak kakinya. Oh, nampaknya menakutkan, kata pembawa acara. Habis itu ditanyanya jaksa, gimana Pak Jaksa? Ya kami sebagai jaksa penuntut umum, kami akan tuntut dia ke pengadilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pengedar, penjual, pemakai, sekian bulan hukumnya. Oh, ngeri juga ini. Bu dokter dari rumah sakit umum, kata Bu dokter, narkoba ini agak lembut sedikit karena dokternya perempuan. Narkoba ini bahayanya ada 2. Yang pertama sakit jiwa, yang kedua mati sakau. Nampaknya tak ada yang lembut ini. Mungkin Ustadz nih agak sabar sedikit. Gimana Ustadz Somad? Ya neraka jahanam tempatnya. Lihat loh, kenapa mereka lari? Kenapa mereka melampiaskan keputusasaan mereka ke narkoba? Berarti kurang perhatian orang tua. Bapaknya sibuk pergi pagi pulang petang, ibunya wanita karir, dia kesepian, dia pacaran, dia kenal pergaulan bebas. Maka kita eratkan kembali. Mudah-mudahan ke depan anak-anak muda kita menjadi lebih baik, insya Allah. Amin. Hari ini hadir anak-anak muda, hadir anak muda. Yang tua jangan tersinggung, karena anak-anak muda itu sebenarnya adalah orang tua pun bisa juga anak muda. Tapi saya sudah tua Pak Ustaz, umur saya 60, 70 Pak Ustaz. Bapak adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Lebih baik daripada orang tua nampaknya muda tapi tua, orang tua yang terjebak di tubuh anak muda. Ini yang berbahaya. Badannya muda, matanya muda, tangannya muda, tenaganya tua, otaknya tua. Bawaannya 5L, lemah, letih, letoy, lesu, lumlai. Saya pun tidak gagah-gagah perkasa, betul. Saya kalau belum ceramah banyak panitia itu nanya, Ustaz sehat? Alhamdulillah. Sanggup ceramah? Sanggup. Kenapa Ustaz setelah jumpa orang banyak lalu makin semangat? Jangan-jangan Ustaz ini pakai narkoba juga kan? Oh tidak, kita semangat karena ada doa orang banyak. Bayangkan berapa ribu orang ini yang menghadiri tausiah ini, semuanya mendoakan supaya Ustaz Somad sehat, supaya kuat zahir dan batin. Maka bertemu, berinteraksi sosial. Sekarang anak-anak muda banyak tak bergaul dengan orang, tidak kenal tetangga, tak punya kawan, temannya cuman gadget. Bangun tidur buka gadget, mau tidur malam pakai gadget. Orang tuanya meninggal difotonya pakai gadget. Orang tuanya meninggal masuk liang lahat pun cuman dibuatnya streaming. Akhirnya dia, orang sholat jenazah pun dia streaming live langsung. Hubungan kita rusak dibuat oleh gadget ini. Tapi gadget tidak selamanya salah. Handphone bapak tidak salah. Anak muda yang membawa plastik kresek untuk bantuan saudara kita di Semeru, silakan naik ke atas karena ikan-ikan besar banyak di atas. Kalau yang di bawah kau nampaknya pantau saja. Ikan paus, ikan hiu. Supaya satu sisi beliau mengumpulkan uang untuk Semeru, tapi di sisi lain nanti beliau punya kenangan. Dulu waktu ulang tahun Payakumbuh ke-51, saat aku membawa kresek untuk Semeru, diperintahkan Ustaz Somad aku naik ke atas, dekat aku dengan Pak Kapolres, dekat dengan Pak Dandim, dekat dengan Pak Wali Kota, dekat dengan Pak Ketua DPRD. Mudah-mudahan menular kesuksesan ke anak kita, insya Allah. Naik dia ke atas. Nanti kalau dia jadi gubernur Sumatera Barat, dia akan memberikan sambutan. Saya dulu aktif pramuka, ditugaskan untuk mengumpulkan dana Semeru. Waktu itu penceramahnya almarhum Abdul Somad. Waktu itu tahun 2050 lah. Nah, ibu-ibu waktu itu lah mati saja. Amba pun mati juga. Tapi
tapi kita mendapatkan amal jariah mengalirnya insyaallah. Tentu depan orang tua sopan, masya Allah, tabarakallah. Jadi anak muda kita ini dibangkitkan semangatnya supaya apa? Diberikan dia peran supaya apa? Supaya mereka terbiasa. Jangan sampai anak muda tak terbiasa duduk dengan wali kota, begitu disuruh jadi protokol berikut ini, kita panggilkan protokol kita pada acara menyebar zanji marhaban maulid Nabi, membawa acara lomba azan, lomba baca doa kunut, lomba baca Quran, lomba jadi imam. Anak-anak muda kita buat. Kalau ada hari besar Islam, maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, anak-anak muda kita difasilitasi lomba jadi imam. Ibu setuju? Setuju. Karena dia akan menjadi menantu ibu, nanti jadi imam, akan menjadi menantu ibu, akan menjadi imam bagi anak ibu, bagi cucu ibu. Kalau sudah dapat hati ibu, insya Allah anak ibu pun akan menyusul insya Allah. Amin. So sweet. Anak bapak ibu, anak bapak akan menjadi khotib. Masya Allah, tabarakallah. Di Payakumbuh yang menjadi kameramen bukan cuma anak muda, anak-anak pun mensyuting juga. Luar biasa, berani-berani orang Payakumbuh. Di tempat lain anak kecil tidur, molor, mengantuk. Di Payakumbuh anak muda berani, gagah, perkasa. Entah apulan dimakan orang Payakumbuh. Karena makan rendang, masya Allah, tabarakallah. Pas itu pula yang aku pilih waktu makan dengan Pak Wali tadi. Pas makan banyak, ada ikan, ada ini, ada sayur, aku pilih rendang. Ternyata rendang di Payakumbuh ini, Anda mau merasakan rendang Payakumbuh, datang sendiri, rasakan. Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Karena rasa tak bisa diwakili oleh kata. Rasa terlalu miskin untuk menceritakan. Kata-kata terlalu susah untuk mewakili rasa yang ada dalam lidahku. Rasaku bukan rasamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak muda ini kita motivasi supaya dia sekolah. Yang tak mau sekolah, maka dia berdagang, bisnis, membuka kuliner khas dari Payakumbuh, kuliner rendang. Bukan cuma makanan rendang, baju pun rendang. Luar biasa. Membuat batik, dijual. Zaman dulu kalau mau jualan mesti punya kios, mesti punya pasar. Sekarang tinggal online saja. Anda mau mendapatkan rendang, silakan datang ke Payakumbuh, hubungi nomor kontak berikut ini. Nah, nanti tinggal potong ceramah pokok, tinggal diedit isi untuk membantu. Masalah berapa royalti untuk saya nanti kita bicarakan selesai. Anda ingin mendapatkan batik yang bagus, batik bumi Minangkabau, batik rendang, silakan datang ke Payakumbuh, hubungi nomor kontak berikut ini. Nanti video ini bisa dipotong, diedit, isikan nomor, kirimkan. Nanti kirimkan ke tim Ustaz Abu Somad, akan saya upload ke Instagram yang followernya 5 juta berapa itu sekarang. Tidak ada mengambil royalti seperak haram sampai hari ini. Kenapa? Karena niat kita untuk mensupport anak muda supaya mereka tidak menjadi tanggungan orang tua, supaya mereka tidak menjadi sampah masyarakat, supaya mereka berperan, mereka menjadi anak-anak muda entrepreneur ke depan. Kalau anak muda hari ini berhasil, anak muda hari ini semangat, maka insya Allah Payakumbuh di masa akan datang akan disegani orang. Kenapa? Masyarakat Payakumbuh petualang explorer. Naik pesawat Abdul Somad dari Pekanbaru ke Jakarta 1 jam 40 menit. Menginap di Jakarta menunggu pesawat subuh jam 2. Jam 2 malam naik pesawat dari Jakarta mendarat di Sorong, Papua. Sampai di Sorong, keluar dari airport, disambut dengan tarian Papua, diberikan mereka piring besar gambar burung raja kasuari, burung apa namanya yang ekornya, burung cendrawasih. Lalu setelah itu kaki Ustaz Somad diletakkan di atas piring besar. Setelah itu keluarlah Ambo naik mobil, tiba-tiba ada yang mengetok kaca, tok 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 tok. Kenapa nih ketok kaca? Ambo buka, ada Ambo orang Payakumbuh ya.
jam naik pesawat dari timur ke barat, orang Payakumbuh juga di Papua. Bayangkan jauhnya perjalanan. Wahai saudaraku anak-anak muda, orang Payakumbuh yang ada di perantauan, sukses kalian di Papua, sukses kalian di Makassar, sukses kalian di Jakarta. Tak ada artinya kalau kalian tidak pulang membangun kampung halaman. Betul? Tapi bangun kampung halamannya bukan sekedar pulang Idul Fitri gagah-gagahan bawa mobil baru supaya tetangga dekat rumah pingsan, gagah-gagahan bawa mobil mewah ameh nan gadang rupanya sadonyo kredit. Bukan itu maksudnya. Pulang ke kampung halaman, buat sekolah tahfiz Quran di kanagarian awak masing-masing. Setuju? Buat musola yang punya kekuasaan, bangun masjid dengan kekuasaanmu. Satu tanda tangan wali kota bisa membebaskan 5 hektar tanah untuk pembangunan masjid. Mumpung tanda tangan masih laku, pakai penandatanganan pembangunan masjid. Hanya kalau ke atas itu menara tuh. Kalau ke bawah itu WC. Jangan nanti setelah tak ada kekuasaan barulah datang ke masjid mendengar ustaz ceramah berapi-api, ini pun berapi-api pula. Selesai tausiah ada pertanyaan jamaah, ambo buya, apa yang bisa saya lakukan untuk membangun dakwah Ustaz Somad? Apa jabatan apa kini? Baru saya pensiun. Baca Yasin sudah Pak. Dulu waktu berkuasa tak mau, ini sesudah. Jangan tersinggung. Yang kebetulan sesuai cakapnya dengan cakap saya ini, keadaannya dengan yang saya sampaikan ini, jangan tersinggung. Karena orang tersinggung biasanya kena jantung mati. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhasil orang Payakumbuh di perantauan pulang Idul Fitri, pulang buat dalam langkah halal bihalal. Pulang Basamo ke Payakumbuh mengadakan lomba tahfiz Quran juz 30. Pemberian hadiah pada malam yang ke-10 akan diserahkan oleh Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Ambo menyerahkan saya dan punya karena orang Payakumbuh. Orang Payakumbuh gambar wali kota, wakil wali kota di bueknya ketek saja, gambar ampunan gak ada. Oh, nampaknya panitia karena berang itu. Seandainya Pak Wali tak setuju, tentu wajahnya tak senyum, tentu dia cemberut. Manga cemberut Pak Wali, manga gambar Ustaz lebih gadang lo dari gambar boleh. Mereka memuliakan tamu. Mangkana yu'minu billah wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, lihatkanlah, perhatikanlah bagaimana mereka memuliakan tamu. Ambo dari rumah membawa baju putih, pakai sorban putih, itu pakaian ambo dari rumah. Sampai ke Payakumbuh, baju ambo diganti, sorban ambo pun diganti. Sorban rumah gadang, baju randang. Lah 3 kali endorse tak jual laku, lah habis usaha wawal. Ambo pai ke Jambi, di tengah kota Jambi ada baleho gadang, lebih gadang dari foto amboku. Billboard gambar Ustaz Somad pakai batik Jambi. Untung tak ditulis orang tu di bawah caleg. Ambo tanya siapa membuat gambar tu? Itu nan membuat gambar Ustaz Gadang di Jambi itu Bupati Tanjung Jabung Timur. Kebetulan ambo pakai batik Tanjung Jabung, di foto yang menjahitnya adalah janda-janda tua. Punya tanggung, yang tua tak mudah. Yang tua punya tanggungan anak, kerja mereka membatik, membuat baju, menjahit. Mereka mau sewa artis untuk iklan, susah. Akhirnya Pak Bupati membuat gambar, dipasang baliho. Tak lama sudah itu saya ditelepon. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sejak dipajang foto itu, lakulah batik
batik-batik sampai bingung mereka memenuhi stok. Menjahit sekarang habis laku semua Ustaz. Alhamdulillah. Tapi untuk royalti kami belum bisa mengirim Pak Ustaz. Ustaz ikhlaskan sajalah. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariah Pak Bupati, saya sampaikan. Ekonomi umat mesti kita bangkitkan. Anak-anak muda Payakumbuh mesti kaya-kaya, membangun rumah tahfiz Quran, yatim fakir miskin duafa dibantu, digratiskan. Insya Allah anak-anak yang hadir ini kaya-kaya semua, insya Allah. Semuanya punya tabungan satu orang 1 miliar. Amin. Jadi bunyi aminnya bantu, tidak yakin Pak. Satu anak, satu tabungan 1 miliar. Amin. Kalau 1 miliar, kalau uang Anda 1 miliar, zakatnya 2,5%. Setelah nisab haul 1 tahun, kalau uangnya 1 miliar, zakatnya 2,5%. Berapakah zakat yang dibayarkan ke Badan Amil Zakat Nasional Kota Payakumbuh? Memang kalau cerita zakat kok banyak nan lupa. Alhamdulillah orang Payakumbuh ingat. Kalau 100 juta, 2,5 juta. Kalau 1 miliar, 25 juta. 50% dari kita punya tabungan 1 miliar, 25 juta satu orang. Maka sudah berdirilah rumah-rumah tahfiz Quran. Ruko dibeli, diwakafkan, wakaf produktif. Selama ini kalau cerita wakaf, bayangan kita tanah kuburan. Tanah wakaf, tanah mati yang tak berproduksi. Payakumbuh berbeda. Dia berpikir tentang wakaf yang produktif. Setelah mendengar ceramah Ustaz Abdul Somad tentang wakaf, akhirnya orang Payakumbuh semangat untuk berwakaf. Amin. Lalu mereka pun mengatakan, itu rukunan ada di jalan Payakumbuh, saya wakafkan. Akhirnya diterima. Ruko itu punya siapa Pak? Ampun tak tahu, tak tahu. Mana bisa kita wakafkan ruko orang? Kita wakafkan. Maka sejak itu berhentilah dia. Uangnya tidak lagi mengalir ke kantong, tidak mengalir ke rekening, tapi menjadi amal jariah sampai hari kiamat insya Allah. Ruko yang dijaga, dibangun, dikutip duitnya pagi, petang, siang dan malam. Tapi setelah kita mati, ruko itu akan dibagi-bagi, diperebutkan. Anak menantu, ahli waris habis mencabik-cabiknya. Tapi ada yang tak putus dengan kematian. Ruko wakaf, rumah wakaf, mobil wakaf. Ada mobil wakaf Pak Ustaz? Ada mobil wakaf ambulan. Ustaz Somad, itu mobil kami wakafkan. Banyak pasien ibu hamil susah, tak punya uang, meninggal di kampung karena tidak ada mobil ambulan. Diwakafkan mobil ambulan, harganya 240 juta. Mereka wakafkan, mengalir pahalanya. Dibuat di mobil ambulan itu gambar Ustaz Abdul Somad. Dikirim gambar. Ustaz setuju enggak kalau gambar Ustaz di mobil ambulan nih? Kecik ambo ndak usah, gantilah gambar orang lain. Ambo khawatir beko mencali ambo sakit sadonyo. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama pemimpin, yang kedua adalah anak muda, yang ketiga masyarakat secara umum. Jangan berpecah belah, jangan berkelahi, jangan bertikai, jangan berkonflik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam ketakwaan. Acara ini tidak akan terwujud kalau tidak ada kerjasama. Yang mengamankan polisi, tentara, Satpol PP, sahabat-sahabat dari pemuda Pancasila, semuanya berkumpul. Kenapa mesti dikawal oleh Satpol PP dan pemuda Pancasila? Rupanya tidak aman Payakumbuh. Payakumbuh aman, tenang, sejuk, tentram. Kenapa Ustaz Somad mesti dikawal? Karena banyak orang Payakumbuh yang terlampau cinta kepada Ustaz Abdul Somad. Kalau tak dikawal nanti ditariknya, lepaslah tangan baju Abdul Somad ini. Jadi saudara-saudara kita ini adalah mensupport program acara kita pada siang hari ini. Tapi tidak semua gambar ditampilkan di baleho. Kalaulah ditampilkan satu panitia, habislah penuh baleho. Tidak semuanya bisa naik ke atas. Yang naik ke atas cuma 4. Protokol, qori baca Quran, Pak Wali,
Ustaz Somad. Padahal yang bekerja bersusah payah, yang memasang tikar sehingga bapak ibu duduk, mereka tidak diajak ke atas. Tak ada tadi protokol memanggil kepada penggulung tikar, memberikan sambutan sepatah dua patah kata. Tak ada. Padahal jasa mereka begitu besar, bapak ibu beristirahat duduk, mereka tidak tampil ke depan. Yang tampil ke depan cukup Ustaz Abdul Somad, tapi pahala mereka dicatat Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan diberikan balasan. Mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Sesungguhnya acara kita hari ini adalah acara menyambung tali silaturahim. Ambo hari ini datang menyambung silaturahim. 2 tahun yang lalu satu majlis dengan Pak Wali, beliau sibuk, saya pun sibuk, dalam rangka ulang tahun Payakumbuh ke-51, setengah abad lebih setahun. Jumpa lagi. Dulu saya kuliah di Maroko, ada orang dari Payakumbuh ini, lokal staf, pegawai di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Maroko. Kami memanggilnya Mas Robi. Ternyata sekarang di Payakumbuh, sekarang berjumpa, bersilaturahim lagi. Beliau adalah waktu kami masih mahasiswa, ambo waktu itu mahasiswa semester 1, beliau sudah jadi pegawai di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Hari ini berjumpa, bersua kembali. Ternyata kalau kita jumpa itu yang kita kenang adalah kenang-kenangan baik. Orang yang baik kita kenang, orang tak baik pun kita kenang juga sampai mati. Tapi karena orang Payakumbuh ini baik, maka kenangan baik itulah kita kenang sampai hari ini. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Mudah-mudahan pertemuan kita ini semuanya pertemuan antara orang baik-baik di tempat yang baik, dalam majelis yang baik, membaca ayat yang baik. Senantiasa kita istiqomah dalam kebaikan, insyaallah. Amin. Masyarakat ini lingkungannya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama lingkungan tempat tinggal, yang kedua lingkungan tempat kerja, yang ketiga lingkungan medsos. Lingkungan tempat tinggal mesti dekat dengan surau, mesti dekat dengan ibu-ibu majelis pengajian, mesti dekat dengan bapak-bapak yang suka ke masjid. Lingkungan tempat tinggal, lingkungan tempat kerja, Pemko, pegawai di kantor, usahakan kantor yang mengingatkan kita kepada Allah. Pemimpin Payakumbuh cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Ulang tahun Payakumbuh dibuat acaranya pengajian tabligh akbar. Bayangkan kalau pemimpin tak suka pengajian, ulang tahun diundang artis pakai rok sependek-pendeknya, pentas setinggi-tingginya, yang menonton atu-atu di bawah. Habis dunia, kiamat sudah dekat. Isinya sudah kiamat, dunia belum kiamat. Lebih parah kiamat isinya. Lingkungan tempat tinggal, musalla, pengajian, dekat dengan Allah. Lingkungan di kantor, atasan, bawahan, hubungan baik. Lingkungan di medsos, Instagram silakan, tapi posting yang baik-baik. Facebook silakan, tapi wallnya isinya nasihat, pengajian. Grup WhatsApp silakan. Kalau grup itu mengingatkan pada Allah, kalau grup itu mengirim video ceramah, kalau grup itu grup orang soleh, teruskan. Tapi grup SMP, SMA dulu, grup yang hanya ingin mengajak CLBK, cucian lama belum kering, tak usahlah, karena itu hanya akan melalaikan dari Allah, melupakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peran yang ketiga, poin yang ketiga adalah innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman bersaudara, berbeda seragam, berbeda baju, berbeda status sosial. Siapa yang paling mulia di antara kita? Inna akramakum indallah. Yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah. Kalau dengan mengaji makin takut pada Allah, kalau dengar ceramah makin takut pada Allah, teruskan. Tapi kalau makin ngaji hanya makin garang berkelahi kepada sesama, saling membid'ahkan, saling menyalahkan, padahal itu masih khilafiyah, memecah belah umat persatuan bangsa, maka sesungguhnya perlu kita kaji kembali. Insyaallah kajian
kajian kita siang ini merekatkan kembali. Yang putus disambung, yang retak direkatkan, yang pecah didekatkan kembali. Insyaallah ulang tahun 51 Kota Payakumbuh semakin solid, semakin bersatu, semakin bersaudara, semakin berukhuwah dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpinnya sudah, anak mudanya sudah, masyarakatnya sudah. Yang keempat adalah orang-orang kayanya. Insya Allah semua yang hadir ini kaya-kaya. Kalau tak kaya mana bisa hadir? Ada tetangga saya kaya Pak Ustadz tapi tak hadir, hatinya miskin karena kosong iman di dalamnya. Saya tak kaya Pak Ustadz, tak punya mobil Pak Ustadz, rumah masih ngontrak Pak Ustadz. Laisal ghina kasratul ard. Orang yang kaya bukan karena banyak harta. Innamal ghina ghinan nafs. Kaya adalah merasa berkecukupan. Orang yang kaya orang yang cukup. Orang yang kaya kalau dia merasa tak cukup, dia tidak akan pernah bayar zakat. Datang petugas ambil zakat, Pak, kekayaan Bapak 10 miliar, zakat Bapak 250 juta. Karena kalau sejuta 250.000, kalau 10 juta, kalau 100 juta 2,5 juta, kalau 1 miliar 25 juta, 10 miliar 250 juta. Apa kata dia? Saya memang kekayaan 100 juta tapi hutang saya 200 juta. Karena mereka tetap miskin, mentalnya mental fakir miskin. Maka yang hadir ini tak ragu dia meninggalkan rukonya, tak ragu dia meninggalkan dagangannya, karena dia yakin bahwa akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berdagang, bertani, berkarya, bersosialisasi semuanya semakin sukses dunia akhirat insyaallah. Doa kita sukses dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi tak cukup hanya sekedar itu. Banyak yang di akhirat masuk surga tapi tetap kena jilatan api neraka. Dan kita berharap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Orang-orang kaya Payakumbuh, bayarlah zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Kota. Karena kalau kita bayar sendiri, kita setorkan sendiri, kita khawatir hanya kepada tetangga dan kerabat dekat kita saja, karena kita tak punya data. Tapi orang Basnas Kota Payakumbuh tahu dia siapa yang fakir, siapa yang miskin, siapa yang mu'alaf, siapa yang susah, siapa yang gajinya tidak memenuhi upah minimum UMK. Maka ini lebih baik. Satu batang lidi tak bisa mengusir sampah, tapi kalau lidi menjadi sapu lidi, banyak yang bisa dilakukan. Ibu mungkin bayar zakatnya 250.000, Bapak mungkin bayar zakatnya 100.000, tapi kali 100.000 orang, kalau zakat Anda 100.000 satu bulan, karena gaji Anda 4 juta, 1 juta 25.000, 4 juta 100.000, penduduk Payakumbuh yang berzakar 100.000, berapakah jumlah zakatnya? Ini bisa masuk soal CPNS Payakumbuh. Buatlah soal-soal CPNS yang mengingatkan pada ibadah, yang mengingatkan pada Allah, soal-soal yang mencerdaskan beragama. Jangan macam saya ikut CPNS dulu tahun 2008 saya ikut tes CPNS. Bunyi soalnya, Tono, Tini dan Toni menjaga warnet. Toni menjaga siang, Toni menjaga malam, Tini menjaga sore. Toni dan Tini tidak bisa kerjasama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bisa bekerja sama jaga warnet? Lama anggota manuang membaca soalku. S1 di Mesir sampai tahun, S2 di Maroko 2 tahun, menulis tesis bahasa Arab 300 halaman. Awak ingin pulang jadi dosen UIN, dosen hadis, dan ditanya Toni, Tini dan Tono. Gilo kerajo. Buatlah soal yang mengingatkan orang pada ibadah, yang mengingatkan orang pada ulama.
Siapa sajakah tokoh-tokoh ulama yang berasal dari Payakumbuh? A. Inyak Jahu, B. Inyak Candung, C. Buya Hamka, D. Syekh Sa'ad Mungka. Mengapa dijawab? Iya Buya, mau jawab surang. Beko kalau dijawab ambo jale kan tabaco dek kawan sama jawabannya. Sangko mencontek. Ulama-ulama dari negeri kita terlupakan. Kalau dibuat orang akan ingat mengenang para ulama. Ini sangat penting. Kenapa? Karena orang-orang kaya begitu dia meninggal dunia, hartanya habis, diambil oleh istri, diambil oleh anak, diambil oleh cucu, diambil oleh keluarga, habis. Ma'akal tafa'afnaita, duit yang kau makan busuk, wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk, wa mata soddaqta fa'ambaita, yang kau sedekahkan itulah untuk bekal di hari esok. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau sedekahkan itulah untuk hari esok. Mudah-mudahan rezeki orang Payakumbuh berlipat ganda. Yang berdagang kerupuk, jual macam-macam kuliner. Saya kalau pergi ceramah ke Padang, ke Bukit Tinggi, ke Padang Panjang, sampai ke pesisir, lewat pula kami ke Jambi, ke Palembang, pulang lagi melalui Payakumbuh, melihat kiri kanan banyak kuliner-kuliner. Ini menunjukkan mereka kreatif luar biasa. Datang serangan COVID-19, otak diserangnya, jantung diserangnya, yang punya penyakit bawaan makin lemah. Serangan yang paling mengerikan adalah kantong pun diserangnya juga. Tapi masyarakat Payakumbuh tidak tumbang ekonominya. Kenapa? Walaupun orang tidak pergi ke pasar, mereka tetap bisa jualan online. www.payakumbuh.com. Kenapa? Karena tertutup satu pintu, terbuka pintu yang lain. Idza salaqal azmu wada'as sabilu. Kalau kuat tekadnya, maka jalannya akan dimudahkan Allah. Jangan putus asa. Putus makan, orang bisa hidup 3 bulan. Andai tidak ada beras, andai semua padi mati, orang Payakumbuh masih tetap bisa hidup 3 bulan. Andai tidak ada air, kita masih bisa hidup 3 hari. Tapi kalau sudah tak ada harapan, putus asa, orang hanya hidup 3 detik, dia naik ke atas pokok kayu, terjun ke bawah, tak jadi mati, setengah mati, makin menyusahkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin sudah, anak muda sudah, masyarakat sudah, orang kaya sudah. Yang terakhir, yang kelima, jangan lupa berdoa. Usaha saja tak mau berdoa, sombong. Berdoa saja tak mau berusaha, pesong. Apa pesong itu Pak? Miring. Maka sesuai ikhtiar, inilah dia ahlus sunnah wal jamaah. Allah hanya suruh kita ambil bambu, pasang pancing, cari cacing, letakkan ke tepi sungai, letakkan ke tepi kolam. Masalah ikan apa yang datang, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada ikhtiar dan usaha. Orang yang tidak mau berusaha, maka dia masuk golongan aliran sesat, kelompok Jabariyah namanya. Sedangkan kita berusaha. Apa usaha yang dilakukan oleh Pak Wali? Bangun masjid. Apa yang dilakukan oleh Pak Dandim? Buat lomba baca Quran, lomba azan. Apa yang dilakukan oleh Ustaz? Berceramah, mengajak. Ini usaha kita. Dengan usaha ini mudah-mudahan anak cucu kita tidak ada yang murtad, selamat dalam la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini doa penting. Doa itu dari mulai diri kita sendiri. Orang tua, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang tak berterima kasih kepada manusia, tak bersyukur pada Allah. Kita lahirkan mereka, berapa kali dia tak jadi ganti baju hari raya karena sekolah kita. Berapa kali dia tak jadi makan karena kita menangis saat dia mau makan. Berapa kali dia terusir dari majelis akad nikah karena kita menangis, membuat orang stres. Berapa banyak orang di pesawat matanya tajam
melihat ibu karena anaknya menangis. Ustaz, kau tahu pengalaman pribadi naik pesawat ada anak di belakang menangis dari awal sampai turun. Kalau biji mata orang mencari. Bayangkan perjuangan mereka hingga kita besar hari ini. Maka jangan lupa doakan ring satu orang tua. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ring kedua, istri dan anak-anak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Tapi yang pun nak lo pandai berdoa bahasa Arab. Indonesia dalam solatnya batal. Katanya dalam sujud kita mesti berdoa. Betul. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba dekat dengan Allah waktu bersujud. Tapi waktu bersujud tak boleh berdoa bahasa Indonesia, batal. Dalam hati boleh. Kalau diucapkan tak boleh. Ya Allah, lakulah randang ambo 3 kontainer, batal solat. Tapi saat berdoa, maka selalu saya doa 10. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan agama kami. Jangan sampai ikut aliran sesat. Jangan sampai ikut aliran pemecah belah. Jangan sampai jadi murtad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Sehat badan, wa ziyadatan fil ilmi, bertambah ilmu, wa barakatan fil rizqi, berkah rezeki, wa taubatan qablal maut, taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, dapat rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, dapat ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringan waktu sakaratul maut, wan najata minan nar, selamat dari api neraka, wal afwa indal hisab, dimaafkan, diampunkan segala dosa ketika dihisab. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Seandainya doamu makbul dan doamu cuma 1, doanya bukan 10, bukan 5, bukan 3, tinggal 1, doamu makbul, dijamin terkabul, tapi cuma dah 1. Jangan minta suami yang soleh. Kalau doa ibu cuma 1 yang makbul, jangan minta suami yang soleh, karena ibu tidak mau berbagi kepada orang lain. Betul? Ingat Pak, mereka tak mau berbagi. Jangan minta istri solehah, karena tak mungkin bisa dibagi. Tapi mintalah pemimpin yang adil, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau doamu tinggal cuma 1 dan doa itu makbul, mintalah pemimpin yang adil. Insya Allah satu negeri dapat keadilannya. Tapi kalau sampai dia pengkhianat, curang, bohong, dusta, satu negeri juga akan mendapatkan efeknya. Bahasa Arabnya, la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau berikan kekuasaan kepada orang yang tak takut padamu dan tak sayang kepada kami. Insyaallah pemimpin kita orang sifatnya 2, takut pada Allah dan sayang kepada kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nanti kalau ada yang bertanya, siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Apa yang diceramahkannya? 5 poin. Apa nan 5 tu? Ambo pun tak ingin. Pertamanya bicara tentang pemimpin, yang kedua dia bicara tentang anak muda, yang ketiga dia bicara tentang masyarakat bekerja sama, yang keempat bicara tentang orang-orang kaya, yang kelima, keempat ini tidak akan berhasil kalau tidak ada doa kepada Allah. Ad-doa silahul mu'min. Doa adalah senjata. Ini sekarang banyak orang habis sholat tak mau lagi berdoa. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung baik. Ditanya, wah enggak baca doa? Doa dan lama aja belum makbul, tak akan tambah lembar. Aku tidak tahu doaku diterima Allah atau tidak, tapi aku tetap terus berdoa. Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Anak kecil minta pisau, minta pisau ma, minta pisau ma, minta pisau. Ama tidak akan memberikan pisau. Kenapa? Bukan karena tak sayang, justru karena sayang itulah tak dikasih. Karena kalau pisau dipegang anak umur 5 tahun, dia tidak akan melukai cabai, bawang dan timun. Yang dilukainya adalah urat nadinya. Banyak orang minta nikmat tidak dikasih Allah, karena menurut ilmu Allah, nanti kalau aku kasih kau tak ke masjid lagi. Dulu ke masjid 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi begitu dikasih nikmat, mulai hilang. Berjumpa cuma seminggu sekali hari Jumat. Tambah nikmat, makin tak
tak jumpa, Jumat pun hilang. Pasua tinggal Idul Fitri sama Idul Adha, itu pun mengambil kupon kurban. Nauzubillah. Jadi tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Doa itu pasti dikabulkan Allah, tapi ada 3 kemungkinan. Yang pertama, doa dikabulkan Allah sesuai dengan ilmu Allah. Yang kedua, dijauhkan dari musibah seperti yang diminta. Pagi ini kita minta supaya dikasih seekor kambing, sampai malam tak ada kambing datang. Kenapa doa saya tak kabul, Ustaz? Doamu kabul, mana kambingnya? Allah jauhkan kau musibah seharga kambing. Mungkin tadi dalam perjalanan dari Pekanbaru ke Payakumbuh mungkin menabrak seekor kambing, tak jadi tertabrak, dijauhkan musibah seharga kambing. Yang keempat, yang ketiga, boleh jadi diberikan Allah nanti di surga dalam bentuk mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Berdoa kepada Allah. Doa jahar boleh, doa sir silakan, tapi kalau doa sifatnya pribadi jangan jahar, nanti didengar orang sebelah dia tak khusyuk. Ya Allah, ampunlah meminanginya ndak jauh diterima. Wah ya Allah, ditanya kalau sebelah anak siapa sih? Doa yang sifatnya pribadi hanya kita dengan Allah, Allah tahu. Tapi doa berjamaah kita doakan supaya jamaah juga mendengarnya. Di siang yang penuh barokah ini kita akan sama-sama berdoa, mendoakan Payakumbuh, pemimpin dan masyarakatnya. Semoga negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tadi saya mulai jam 2:30, sekarang jam 3:30 lewat 10. 70 menit kita bersama, 70 menit ini bernilai amal soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Untuk kebaikan kota Payakumbuh beserta pemimpin dan masyarakat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Payakumbuh negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa'anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Payakumbuh ya Allah. Wa in kana fil ardi fakhrijhu. Kalau masih tertanam tersimpan dalam tanah, naikkan ke Payakumbuh ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau rezeki kami masih jauh, dekatkan ke Payakumbuh ya Allah. Wa in kana mu'siran fayassirhu. Kalau rezeki kami masih sulit, masih susah, masih payah, mudahkanlah ya Allah. La tada'lana dzamban illa ghafarta. Pulang kami dari majelis ilmu ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala aiban illa satarta. Tutupi aib cacat kami di hadapan manusia, tutupi pula nanti ketika berhadapan denganmu di hadapan padang mahsyar ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Saudara kami yang masih terlilit dengan hutang piutang riba, bantulah engkau lepaskan dari ribanya ya Allah. Wala raghiban illa anjabta. Yang sudah menikah belum punya anak, berikan anak yang soleh dan solehah. Wala aziban illa zawajta. Yang belum menikah, berikan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang meninggal dunia, curahkan rahmatmu, berikan lapangkan kuburnya, jauhkan dari azab ya Allah. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman surga. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina. Bapak wali kami, Bapak wakil wali kota, Bapak sekda, Bapak asisten, Bapak dandim, Bapak kapolres, Bapak kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, seluruh masyarakat, jadikan kami istiqomah dalam iman dan Islam. Orang-orang yang kau berikan amanah, jadikan mereka pengkhianat, jadikan mereka amanah, jauhkan dari sifat khianat, sehingga nanti ketika mereka menghadapmu, mereka betul-betul bersih, jauh dari hisab yang menyulitkan ya Allah. Rabbana taqabbal minna, terima amal kami, innaka antas samiul alim, wa tub alaina, terima taubat kami, innaka antat tawwabur rahim. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan anak muda kami dari narkoba, dari zina,
zina, dari riba, dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir dari mulut kami keluar saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang keluar adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Tunjukkan masyarakat Payakumbuh masyarakat yang bersih. Bawa sampah-sampah, letakkan pada tempatnya, jaga ketertiban, protokol kesehatan. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.